di dalam Tuhanlah kami tercipta. Kalau bukan Tuhan, kami tidak ada di tempat ini. Umat-Mu, hamba-hamba-Mu boleh berhimpun di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Pertama dalam suasana ulang tahun gereja-Mu, kami rindu lawatan khusus dari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memulihkan setiap pribadi. Tolong kami gairahkan kami, sebab kami tahu Tuhan pasti setia. Rahmat kami saudara, beri kami firman-Mu, bukakan rahasia firman-Mu, untuk kami boleh memahami betapa dalamnya rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati kami telah memuji Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya untuk Engkau. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama dengan katakan amin. Ibu saudara yang terkasih, saya mengucapkan salam sejahtera. Selamat bertemu dengan hamba Tuhan dan umat Tuhan di tempat ini. Shalom. Puji Tuhan. Kami datang dari Indonesia. Saya pendeta Johnston Sigitong ya, dari Batam ya. Bukan kebetulan ya, kami berterima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Norman Ambarita bersama dengan Ibu, bersama dengan jemaat, bersama dengan rekan-rekan kami hamba Tuhan di tempat ini, saudara. Ya, untuk pertama kali kami datang ke Australia. Mungkin kalau negeri-negeri lain, ke Korea saya sudah 14 kali menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian KKR Kebanggaan Rohani di Korea Selatan. Ya, tapi di tempat ini kami tahu kemurahan Tuhan. Saya datang bersama dengan istri. Ya, coba berdiri dulu. Ini istri saya. Ya, anak saya sama ini yang kami dan Pendeta Nigolan bersama istri dan juga anaknya. Haleluya. Kita berikan untuk yang hanya bagi Tuhan saja, dan kami senang berjumpa dengan umat Tuhan ya dalam rangka ulang tahun. Ya, saya ingatkan kalau sekarang ya dalam suasana ulang tahun saudara ya, ulang tahun gereja ya, dan terima kasih buat semua yang sudah mendoakan kami tiba di tempat ini ya. Kami dengan Pak Ninggolan langsung dari Vietnam ke sini saudara ya, tapi istri dan anak bersama istri Pak Ninggolan ke Singapura ya, kami berjumpa di sana transit lalu tiba di sini. Dan saya biasanya mengajar pendeta-pendeta. Kami berfellowship sekarang lebih kurang 1000 pendeta dalam 63 organisasi. Jadi saudara di Indonesia, dan sekarang sedang masuk ke Filipina. Kita punya pendeta di Filipina 300 pendeta ya, dan di Vietnam baru sekitar 60 pendeta saudara ya, dan kita di Korea Selatan bekerja sama dengan Emos Ministry dan juga dengan Samaria Ministry ya. Jadi kami selalu setiap tahun menyampaikan firman Tuhan ke sana. Tapi hari ini saya sangat bangga sekali ya, karena berjumpa dengan rekan kami hamba Tuhan Gembala Sidan yang Tuhan percayakan di sini, suami istri, dan saya lihat tadi juga ikut anak Pak Ambarita ya. Ya, ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Haleluya. Dan saya mengatakan kepada saudara, hanya kemurahan Tuhan sesuai dengan tema kita, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini Matius pasal 24 ayat 44. Ini tema kami setahun ini. Jadi setahun ini tema kami dalam penyampaian firman Tuhan baik di fellowship maupun di gereja lokal, bernuansakan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan tentu berkatnya sampai ke sini ya. Haleluya. Ya, ini temanya kita baca aja Pak ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini satu pernyataan langsung dari Tuhan Yesus. Hendaklah kamu juga siap sedia. Ini sudah diutarakan oleh Tuhan Yesus lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Ini satu pernyataan bahwa Tuhan pasti akan datang.
Namun dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua, perlu ada kesiapan. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, kehidupan yang tidak siap sedia digambarkan bagaikan seorang yang mempunyai rumah tapi tidak berjaga-jaga. Sehingga ketika mencuri dia mengalami kerugian besar. Sebab dia tidak pernah menyangka rumahnya akan dibongkar, hartanya akan diambil. Sehingga saudara, dalam konteks firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah kamu juga siap sedia berhubungan, jangan sampai kita mengalami kerugian besar. Amin. Jangan sampai gereja Tuhan mengalami kerugian besar. Saya mau katakan, kalau orang tidak di dalam Tuhan, kalau orang yang bukan Kristen mengalami kerugian besar, wajar. Sebab belum pernah mengetahui tentang Yesus. Sebab belum pernah mengetahui rencana Tuhan yang agung dan mulia. Tapi kalau orang Kristen mengalami kerugian besar, ini hal yang sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu tema ini diangkat untuk mengingatkan seluruh umat Tuhan di zaman akhir ini agar mempunyai kesiapan. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, supaya mengalami kesiapan, makanya ada gereja. Dan hari ini kita mengingat kembali bagaimana Tuhan mendirikan gerejanya ke-6 tahun, saudara. Ya, saya mengatakan adanya gereja sebab Tuhan punya rencana besar bagi umat manusia yang ada di dunia. Haleluya. Gereja adalah tempat membukakan rahasia Tuhan. Gereja adalah tempat Tuhan mengungkapkan rahasia yang tersembunyi bagi manusia. Tuhan membukakan melalui gereja, tentu melalui hamba-hamba Tuhan, melalui firman Tuhan. Dan saudara tidak akan rugi kalau Anda masuk gereja menerima firman. Haleluya. Tidak akan pernah mengalami kerugian besar. Sebab saudara tahu, ya, rahasia ini hanya dibukakan kepada orang-orang kudus, tidak dibukakan kepada orang di luar Tuhan. Sepintar apapun, sehebat apapun manusia itu, tanpa hidupnya di dalam Yesus Kristus, rahasia ini akan tertutup. Kolose pasal 1 ayat 26 berkata demikian. Ya, pendeta. Ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ratusan tahun, ribuan tahun, rahasia ini tersembunyi. Tapi sekarang dibukakan kepada orang-orang kudus. Kalau saudara mau tahu rahasia Tuhan, ini hanya dinyatakan, dibukakan melalui orang-orang kudus. Alkitab ini hanya menjadi buku agama kalau tidak dibuka rahasia. Alkitab ini hanya sebatas sejarah, pengetahuan, dan lain-lain. Bahkan ada membuatnya menjadi ilmu filsafat. Saya heran, satu kali saya pernah diundang ke KFB. Saya terkejut melihat mahasiswa di kota Varanasi, 100.000 mahasiswanya untuk mengambil S3 khusus mendalami ilmu filsafat agama. Dan kebetulan teman saya dari misionaris dari Sulawesi Selatan sedang studi di sana mengambil S3. Saya kaget sekali. Saya tanya teman kita ini, apa yang kalian dapat setelah kalian belajar ilmu filsafat agama? Mereka katakan, kami hanya tahu
manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ilmu pengetahuan tidak bisa membuka rahasia. Oleh sebab itu, Paulus berkata ke jemaat di Kolose, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, sekarang dibukakan kepada orang kudusnya. Tentu saudara, apa yang Tuhan mau bukakan? Saya mau kaitkan nanti bahwa yang Tuhan mau bukakan di akhir zaman ini termasuk kedatangannya menjemput kita. Haleluya. Saya mau katakan kalau kita tidak siap untuk diangkat, tidak siap untuk disingkirkan, kadal kita. Semua yang kita miliki, semua yang kita banggakan, tadi telah saya sampaikan, kita akan mengalami kerugian besar. Tapi kalau kita mengerti rahasia Tuhan, rencananya Tuhan, luar biasa dan istimewa. Ketika Daniel mau mati, ketika Daniel mau istirahat untuk sementara waktu, Tuhan berfirman kepada Daniel dalam Daniel pasalnya yang ke-12. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-12, kalau kita perhatikan di sana ada satu hal yang diingatkan Tuhan kepada Daniel, dan supaya firman Tuhan ini disembunyikan. Kalau kita lihat ayat yang dari mulai ayat yang keempat, ya. Ayat 4 Daniel 12:4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Ya. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Perintah Tuhan kepada Daniel, sembunyikan segala firman itu, meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Dan saya yakin semua gereja Tuhan, semua manusia di luar Tuhan pun tahu bahwa sekarang adalah akhir zaman. Sampai malam ini, gereja-gereja selalu memberitakan bahwa kita telah dekat menghadapi akhir zaman. Padahal kita mencatat kepada Daniel, Alkitab ini, firman Tuhan ini harus dimeteraikan sampai akhir zaman. Jadi tidak heran kalau selama ini ribuan tahun sepertinya Alkitab ini tertutup rahasia. Tapi jangan lupa, pada akhir zaman firman Tuhan ini dibukakan rahasia. Kapan itu? Sekarang. Sekarang waktunya Tuhan membukakan rahasia firman, agar manusia yang ada di muka bumi ini mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Haleluya. Dan tentu tadi saya katakan melalui orang kudusnya. Di mana tempat orang kudusnya berada? Di dalam rumah Tuhan, di gereja, di pelayanan semacam inilah Tuhan sedang mengungkapkan hal-hal yang rahasia. Haleluya. Saudara yakin? Sekarang kebutuhan kita adalah firman Tuhan. Amin. Kalau sekarang orang tidak cari firman Tuhan, wah, terlalu rugi besar. Dan saya mengatakan firman Tuhan itu adalah benih kerajaan sorga. Amin. Siapa orang yang mendengar firman Tuhan, siapa orang yang mau menerima firman Tuhan, dia sedang menerima benih kerajaan sorga. Amin. Tuhan mau tanamkan dalam hidup kita. Maka ada istilahnya bahwa kita ini disebut ladangnya Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9 kita disebut ladangnya Tuhan.
Ladang adalah tempat menginvestasikan benih yang ditabung sampai menghasilkan. Coba. Karena kami adalah kaum sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kamu adalah ladang Allah. Tentu Tuhan inginkan di ladangnya itu yang tumbuh adalah benih firman Tuhan. Haleluya. Dan tentu benih yang tumbuh itu tidak cukup hanya ditabur tanpa menghasilkan buah. Maka kalau benih ditabur, Tuhan mengharapkan benih itu tumbuh dan menghasilkan buah. Dan buah yang menurut Alkitab sampai banyak, menghasilkan buah yang baik. Tuhan tidak mau rugi. Maka gereja Tuhan adalah investasinya Tuhan di muka bumi. Haleluya. Saudara-saudara yang masuk ke dalam gereja, saudara yang beribadah dalam gereja, Anda adalah investasinya Tuhan. Tuhan mau Anda berhasil, sukses. Tapi rahasia kesuksesan itu ada pada firman Tuhan. Gak ada ceritanya Anda dan saya bisa sukses menurut firman. Kalau tidak firman Tuhan ditabur dalam hati. Di luar firman Tuhan hanya ada kekosongan. Sekarang kehidupan yang kosong, jiwa yang kosong, nikah-nikah yang kosong dari firman Tuhan, tinggal hanya menunggu kehancuran. Gak ada ceritanya yang kosong itu aman. Alkitab sudah mencatat setiap rumah itu kalau kosong, yang dulunya berantakan, tapi ketika roh jahat diusir keluar dan setan kembali melihat kosong rumah itu, dia akan ajak 7 lagi teman-temannya untuk datang ke tempat itu, sehingga kerusakannya lebih parah dari semula. Makanya orang Kristen kalau kosong firman Tuhan, nggak heran rusaknya lebih parah dari orang lain. Kalau orang Kristen kelimpahan firman, saya yakin Tuhan akan mantapkan hidup kita sampai kedatangan Tuhan kali ini. Oleh sebab itu, dalam kitab Kejadian kalau kita lihat ceritanya, ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, rupanya iblis langsung keberatan. Dia tahu rencana Tuhan, dia tahu maunya Tuhan. Dan salah satu pekerjaan iblis adalah mengacau. Dan ketika terjadi kekacauan, itu karena ada kekosongan. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian, saudara, ini cerita yang betul-betul mengingatkan kita jangan sampai mengalami kekosongan. Coba pasal 1 dulu, ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1 dimulai. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan ketika bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita yang menutupi samudera raya. Kalau dalam terjemahan lain, lalu bumi menjadi kacau balau, kosong. Tapi di tengah-tengah kekosongan bumi ini, roh Tuhan. Lalu roh Allah melayang-layang, dan Tuhan mulai mengatasi kekosongan itu. Ayatnya yang ketiga, ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin.
bisa diisi oleh firman Tuhan. Dunia yang kosong ini, dunia yang dikuasai kegelapan ini, dunia yang penuh dengan kekacauan ini hanya bisa tertolong dengan firman. Amin. Makanya gereja Tuhan itu adalah tempat memberitakan firman supaya jiwa-jiwa kita tidak mengalami kekosongan. Amin. Haleluya. Kalau Anda tidak mau kosong, buka hatimu untuk firman Tuhan. Ini yang bisa mengatasi. Dan sejak firman Tuhan disampaikan, ada sesuatu yang muncul. Kalau kita lihat kitab Kejadian ini, ada sesuatu yang muncul di muka bumi ini karena kekuatan Roh Tuhan dan firman. Dan kalau dalam penciptaan Roh Tuhan dan firman Tuhan inilah yang mengisi, maka dalam memulihkan kita di akhir zaman ini juga kita harus terbuka hati untuk Roh Tuhan dan firman. Haleluya. Biar mengisi kekosongan dalam hidup. Saya gembalanya Pak Dodi, Pak Dede yang hadir tanggal 4 ya, akan pelayanan di sini. Saya selalu mengatakan, saya kagum dengan kamu sebagai anak orang kaya. Tapi saya lebih kagum melihat kamu kalau kamu memiliki firman Tuhan. Dan ternyata setelah dibuka hatinya untuk firman Tuhan, hidupnya diubah dengan dahsyat. Amin. Tidak ada hari tanpa KKR. Amin. Tiap hari KKR. Nanti mungkin pada saat pelayanan tanggal 4, saudara akan mendengar beliau akan bersaksi dan menyampaikan firman. Pasti terutama bapak-bapak pasti diberkati Tuhan. Amin. Keluarga-keluarga pasti diberikan Tuhan. Amin. Dan saya yakin bobot firman Tuhan akan memulihkan hidup kita semua. Jadi sejak kejadian, kitab Kejadian itu, yang dibutuhkan oleh dunia ini adalah Roh Tuhan dan firman. Sampai di akhir zaman, rupanya Tuhan melihat akhir zaman ini persoalan dalam diri manusia makin tambah. Tuhan tahu bagaimana cara mengatasinya, sebab Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia tahu apa yang diperlukan manusia, sebab Tuhan yang membuat manusia. Maka Dia juga tahu cara mengatasi persoalan manusia. Dia harus memberikan, yaitu Roh-Nya dan firman-Nya ada di tengah-tengah kita. Maka Tuhan pakai gereja, Tuhan pakai pelayanan hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara mau tertolong, itu sebabnya kita harus memiliki Tuhan dan memiliki tempat pelayanan, tempat kita mendapatkan firman. Haleluya. Kami berkoalisi setiap bulan, dan Tuhan kasih kesempatan bagi kami selalu mengajar para hamba Tuhan. Ya. Saya melihat hasilnya luar biasa. Ya. Luar biasa. Bukan saja kami gembala-gembala yang diperlengkapi, jemaat pun semakin mengalami kebaikan, bertumbuh dalam hal yang rohani, sehingga sama-sama melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi. Firman Tuhan ini Tuhan berikan tentu kepada orang kudusnya melalui pelayanan hamba Tuhan. Makanya saya senang kali ketemu dengan bapak-bapak pendeta yang boleh hadir dari Indonesia maupun yang ada di kota ini. Kami bangga sekali, saya senang sekali, sebab kita harus menyatu dalam menerima rahasia firman Tuhan di sana. Ya. Dengan kita sehati, maka Tuhan akan mengungkapkan rahasia-rahasia besar yang Tuhan sembunyikan. Dulunya Tuhan sembunyikan. Bayangkan, sejak zaman Daniel sampai akhir zaman harus tersembunyi di firman. Tapi di akhir zaman Kristus
menyatakan ini kepada orang-orang kudus. Ini kekayaan yang tidak berhingga. Sebab kalau firman Tuhan dibuka rahasianya, wah, terjadi pemulihan besar. Kalau firman Tuhan dibuka rahasianya, terjadi kehadiran Tuhan. Saya mau katakan, ibadah gereja tanpa kehadiran Tuhan, kita hanya beragama Kristen, tapi tidak memiliki kehadiran Tuhan. Apa artinya? Oleh sebab itu, kalau dibuka rahasianya dalam Kolose pasal yang pertama ayat 27, ini berkatnya dulu. Kita lihat dulu berkatnya. Amin. Biar ulang tahun gereja kita ini ke depan semakin menggairahkan banyak orang datang untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Ayat 27, Pak. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Firman rahasia itu dibuka. Di sini dikatakan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, artinya di luar Israel. Apa yang mau diberikan Tuhan lewat rahasia firman Tuhan? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, saya yakin mujizat besar. Kehadiran Kristus luar biasa. Kalau tidak ada Kristus, dunia tidak punya pengharapan. Andai kata mati tanpa pengharapan. Tapi di dalam Kristus, wah, Tuhan menyatakan kekayaan yang luar biasa. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada dalam hidup kita. Kristus ada di dalam ibadah kita. Kristus ada dalam nikah kita. Kristus ada dalam kehidupan anak-anak kita. Pasti saudara menjadi orang yang paling bahagia. Coba ada Kristus dalam kita. Di mana ada Kristus, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Kristus, di situ ada pemulihan. Di mana ada Kristus, di situ ada kemenangan. Kalau ini ada di tengah-tengah kita. Bangsa Israel dalam pimpinan Musa nggak mau jalan. Musa berkata, aku tidak mau. Hanya berharap Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sebab Musa tahu, kalau tanpa kehadiran Tuhan, mereka tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan di padang gurun. Mereka tidak mungkin sampai kepada tujuan. Mereka sampai kepada tujuan adalah karena kehadiran Tuhan. Maka salah satu tugas untuk membuat Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel, Musa diperintahkan membangun tabernakel. Tanpa tabernakel Tuhan tidak mau menyatakan kehadirannya, walaupun Tuhan itu maha hadir. Keluaran pasal 25 ayat 8. Keluaran pasal 25 ayat 8. Keluaran pasal 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Pada bangsa Israel melalui Musa diperintahkan harus membuat tabernakel, tempat kudus, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Dan tempat kudus itu 100% harus konsepnya Tuhan. Ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu,
sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, untuk mendapatkan cara membuat tabernakel, kemah sembahyang tempat kudus, Musa harus naik ke atas gunung dan menerima firman-Nya selama 40 hari 40 malam, punya hubungan yang intim dengan Dia. Lalu dia turun dari atas gunung itu, bukan saja membawa 2 lobang, tapi dia membawa petunjuk tentang membuat tabernakel, tempat kehadiran Tuhan. Saudara, maka saya katakan hamba Tuhan yang menerima firman, rahasia firman, luar biasa wibawanya. Ketika Musa 40 hari 40 malam di atas gunung menerima firman, turun dari atas gunung, wajah kulit mukanya bercahaya. Ada wibawa. Gereja yang punya wibawa, pelayanan yang punya wibawa, kawan firman Tuhan yang mengalir. Dan kami telah merasakan itu dalam pelayanan. Tidak gampang menggembalakan pendeta, menggembalakan sekian ribu jemaat. Bagi saya mudah. Kami punya anak sekolah minggu aja 6.500. Belum pelayanan-pelayanan yang lain dan misi dan lain-lain. Tapi bagi saya yang paling berat menggembalakan hamba Tuhan. Sebab hamba Tuhan adalah sasaran setan. Bagaimana supaya hamba Tuhan di zaman ini tidak suka melayani? Ini ancaman. Ya. Makanya saya mau kemana-mana, kalau ke Surabaya, tempat bapak kita ini di Surabaya, saya khotbah di tempatnya Pak Alek. Ya. Hampir semua gereja yang mungkin di Surabaya saya sudah khotbah. Khotbah di sukses, khotbah di gereja 1 jam saja. Kalau di Surabaya ada gereja 1 jam saja, 1 jam saja, nggak boleh tambah. Ya. Saya khotbah harus 15 sampai 20 menit. Tapi ketika saya sampaikan firman Tuhan, minta nambah. Suci, baik Allah. Tuhan juga menunjukkan kehadiran. Tapi saudaraku, lama-kelamaan baik suci, tempat-tempat ibadah di Israel telah berubah menjadi sarang penyakit. Zamannya Tuhan Yesus, waduh dia periksa betal. Ternyata tidak lagi tempat kehadiran Tuhan. Sampai Tuhan datang membawa cambuk. Tapi saudara, Tuhan itu sayang sama kita. Dia mau tinggal bersama dengan kita melalui Tuhan Yesus. Yohanes 1. Jadi Yesus datang itu mau menunjukkan penyertaannya kepada kita. Yohanes 1:14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Terus, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. jadi pada puncaknya Yesus datang ke dunia ini sebagai juru selamat, sebagai Mesias, untuk diam di tengah-tengah kita. Jadi kehadiran Tuhan mengalami perkembangan. Kalau dulu zamannya Abraham, Mesbah dibuat, korban diberikan, Tuhan hadir. Tapi pada zamannya Israel, tabernakel didirikan, Tuhan hadir. Pada zaman Salomo, bait suci didirikan, Tuhan hadir. Tapi rupanya Tuhan tidak puas sampai di situ saja. Tuhan ingin sampai Tuhan sendiri yang datang untuk diam di tengah-tengah kita.
Tuhan Yesus ada di surga. Tuhan cari sekarang tempat untuk kehadiran. Siapa itu? 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Inilah gereja Tuhan. Inilah kita semua. Jadi tempat Tuhan itu yang mengalami peranan Bapa. Dan mulai tabernakelnya baik Allah, Yesus Kristus, dan sekarang tidak tahukah kamu adalah baik Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Terus mengalami perkembangan. Dan satu lagi yang sedang kita tunggu-tunggu, tempat Tuhan bersama-sama dengan kita. Itulah surga. Maka tema kita, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dia mau bawa kita ke sana. Ingin bersama-sama kembali dengan manusia. Tapi sebelum kita ke sana, Tuhan persiapkan dulu kita. Bagaimana caranya? Kita harus dijadikan baiknya Allah. Rumahnya Tuhan. Tempatnya Roh Kudus. Dan tentu kalau membangun tabernakel aja ada polanya. Demikian juga membangun kerohanian kita. Harus ada tanda kelahiran. Sama dengan gereja kita ini. Sebenarnya usia 6 tahun. Ini masih mau kelas 1 SD kalau di Indonesia. Tapi saya yakin walaupun masih jauh, kalau terus dididik, dibela, diberkati Tuhan akan terus bertumbuh sampai menjadi dewasa. Saya yakin itu pasti terjadi karena ada keterbukaan kita untuk Tuhan dan firman. Kami juga melayani begini juga. Awal-awalnya ini udah hebat kali di Amerika. Kalau saya melayani di Batam itu sampai di Belali itu gereja di 2 setan. Karena yang kita layani sudah yang aneh-aneh, rata-rata mafia. Itu yang kita layani. Maka orang bilang, kenapa bikin gereja di situ? Saya bilang, Yesus adalah terang dunia. Justru yang gelap harus diterangi. RT-nya bilang sama saya, nggak cocok Pak Pendeta bikin di sini. Saya bilang, justru untuk itulah saya diutus Tuhan kepada. Tak mau dia kasih izinnya saudara. Waktu saya bilang Pak RT, saya ini mantan gelap. Kelas 1 SMP saya sudah di penjara. Hidup saya tidak guna lagi sebenarnya karena kalau itu. Tapi saya merasa saya telah diselamatkan Tuhan, diubah Tuhan. Saya ingin memperbaiki Saudara-saudara saya yang ada di pelayanan. sambil Pak RT, apakah Pak RT suka? Saya kembali seperti dulu gelap. Kalau saya kembali gelap dulu, Pak RT dulu saya ambil. Jadi berikan waktu bagi saya untuk bertobat dan melayani Tuhan. Akhirnya dia dukung saudara. Dan setelah gereja kami diberkati, dia terkagum-kagum. Bisa Tuhan, hebat kali Yesusnya. Saya bilang, bukan hebat lagi, terhebat. Tidak ada yang seperti Yesus. Haleluya. Ketika saya mendirikan radio, satu-satunya radio Kristen, 100% orang. nggak ada komersial, nggak ada sendiri. Jika sudah datang ke KP, hanya satu-satunya radio Alfa Media. Sampai pemerintah kota di sana terheran-heran. Dan menjadi tempat menyampaikan firman Tuhan. Dikirimkan ke Medan ke radionya Pak Juni, pendekatannya 1 juta jiwa.
Jadi mereka sebelum kebaktian minggu di gerejanya dengar saya berkhotbah. Dan biasanya gereja-gereja bilang, ya, kami ambil bahan khotbah dari khotbah Pak Pendeta Filipon. Saya bilang, apa? Ambil semua supaya jemaat kamu diberkati Tuhan. Dan sampai hari ini sudah. Makanya kalau saya pergi ke luar negeri seperti ini, mereka pada nunggu. Kenapa nggak muncul di dalam? Saudara, ini firman Tuhan luar biasa kalau kita hayati. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan, kehadiran Tuhan selalu memiliki perkembangan. Dan Tuhan mengingatkan bahwa Dia akan datang kembali. Dan tidak ada manusia yang bisa memprediksi kedatangannya. Karena kedatangan Tuhan itu bagaikan pencuri. Jadi Tuhan mau orang-orang yang nanti dijemput sama Tuhan adalah orang-orang yang sudah punya persiapan. Orang yang telah membekali dirinya dengan firman dan roh Tuhan. Orang-orang yang sudah terikat dalam ibadah. Orang yang sudah terikat dengan firman. Orang yang sudah menjadi alat di tangan Tuhan. Dan sengaja Tuhan tidak kasih tahu hari, jamnya, tahunnya, bulannya kedatangan Tuhan, supaya saya dan saudara punya pergumulan terus mempersiapkan diri. Sampai Yesus pun berkata, anakku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ini mengandung rahasia. Itu sebabnya gereja Tuhan perlu peka. Gereja Tuhan perlu terbuka hati untuk melihat rahasia yang besar yang Tuhan sedang ungkapkan di zaman akhir. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara, hendaklah kamu juga siap sedia. Ini merupakan satu perjuangan bagi setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Bagi orang yang belum menerima Yesus, saya cepat-cepat datang. Cepat-cepat ambil keputusan untuk menjadi anak Tuhan. Jangan sampai terlambat. Oleh sebab itu, kalau kita mau mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan, kita harus memiliki posisi yang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau mau belajar posisi, kita harus belajar kepada surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Belajar tentang posisi, belajar tentang kedudukan di dalam Kristus. Surat Efesus diberikan Rasul Paulus bukan karena ada persoalan. Kepada jemaat-jemaat yang lain, kebanyakan Paulus mengirim surat untuk mengatasi persoalan. Tapi khusus kepada jemaat di Efesus bukan karena ada persoalan. Di sini kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan perlu kita terima. Ada persoalan atau tidak ada persoalan. Haleluya. Kalau ada persoalan, supaya persoalan kita terselesai. Tapi kalau tidak ada persoalan, berarti hidup kita supaya bertumbuh terus di dalam kita. Maka surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, khusus pasal 1, pasal 2, pasal 3, ini berbicara kedudukan di dalam Kristus. Kita harus tahu kedudukan kita di dalam Kristus. Kalau nggak tahu kita kedudukan kita, ini yang membuat kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Maka dalam ayat Efesus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-14, di sini mengandung hal yang rahasia yang perlu kita miliki. Ayat 8, saya mau persingkat saja biar kita terperinci. Silakan Pak. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, ayat 9 Pak. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula
telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, terus ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya. Jadi dalam Efesus pasal 1 ini sebenarnya dari ayat 8 sampai ayat 14, Tuhan mau menunjukkan melalui Paulus kedudukan kita di dalam Kristus. Yang pertama dia mau tunjukkan kedudukan kita sebagai tubuhnya. Dia adalah kepala. Kita yang ada di bumi, Tuhan ingin dipersatukan dengan Dia yang ada di sorga. Tahu enggak saudara? Menyatu dengan ada yang di sorga. Kalau Anda menyatu dengan yang di bumi ini sekarang ini, pada akhirnya akan berpuncak kepada kuasa kedalam. Ini yang di bumi. Jadi kalau Anda hanya mengharapkan yang di bumi, akhir dari hidup kita dalam kekuasaan kedalam. Tapi Tuhan menyiapkan kedudukan di dalam Kristus. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya dari semula yang ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi Tuhan sudah punya rencana, sudah punya ketetapan di dalam Kristus. Bapa telah menetapkan kita ini, kita yang ada di bumi harus dipersatukan dengan Dia yang ada di surga. Amin. Amin. Mau dipersatukan dengan surga? Walaupun sudah masih tinggal di bumi, sudah punya hubungan dengan Allah. Orang yang mau diberkati di bumi ini adalah orang yang berhubungan dengan surga. Orang yang mau dipulihkan di bumi ini orang yang punya hubungan dengan surga. Tapi pada puncaknya kita dipersatukan dengan Dia. Oleh sebab itu, kalau dikatakan tadi, hendaklah kamu siap sedia, perlu dipersiapkan. Ayat 10. Ya. Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Tuhan sudah mempersiapkan kegenapan waktu untuk mempersatukan yang di bumi maupun yang ada di surga. Kalau yang di surga itu sudah siap untuk ketemu dengan kita. Sekarang kita yang di bumi yang belum siap. Kenapa belum siap, saudara? Dia apa? Kita adalah tubuh. Gereja Tuhan itu tubuhnya sekarang masih terserak-serak. Kita sebenarnya ini harus nempel satu dengan yang lain. Telinga ini akan berfungsi kalau nempel di sini. Jari-jari ini akan berfungsi digunakan dengan baik karena nempel di sini. Kalau dipotong semua jalan-jalan, nggak guna. Jadi kita ini digunakan Tuhan kalau dipersiapkan menjadi tubuhnya. Maka Tuhan mau kalau kita menjadi tubuhnya, kita harus lahir dulu. Gereja Tuhan harus mengalami kelahiran. Kelahiran kembali. Cara Tuhan mempersiapkan kita untuk dipersiapkan terus bertumbuh sampai Tuhan datang menjemput kita. Tanpa kelahiran, mustahil kita bisa disebut tubuh. Tapi saya lihat kelahiran itu selalu mendapat tantangan. Gereja lahir pasti ada tantangan. Nggak tahu apa Amerika, ada tantangan juga. Buka pelayanan kita di daerah. Saya yakin Tuhan pasti membela kita. Tapi jangan lupa, iblis selalu tidak sadar. Musa lahir dapat tantangan. Setiap anak laki-laki dalam kelahirannya ditandai dengan tantangan berat. Sampai Musa harus disingkirkan.
melalui air. Untung putri Firaun ambil. Kenapa Musa dibela? Karena Tuhan punya rencana besar untuk Musa. Karena dia mau dipakai menjadi pemimpin bangsa Israel yang akan menyelamatkan bangsanya, membawa keluar dari Mesir. Yesus juga punya tantangan. Heroes paling tidak suka dengan kelahiran Yesus. Sampai anak laki-laki umur 2 tahun ke bawah harus penggal. Sasarannya adalah untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus tak tahu. Karena bapak angkatnya, saya bilang bapak angkatnya, mendapat firman. Sehingga sebelum Herodes membantai, firman Tuhan sudah lebih dulu menyingkirkan, bawa anak itu keluar, pergi ke Mesir. Ini menggambarkan gereja, gembala-gembala yang memiliki firman, jemaatnya akan tertolong. Ancaman datang, tapi pertolongan datang. Haleluya. Makanya ada gereja. Kita lihat semua gereja Tuhan, kelahirannya zaman gereja mula-mula. Rasul-rasul begitu mendapat tantangan besar, dilarang mengajar, tapi makin kuat dalam pengajarannya. Sehingga saudara tahu, Yerusalem dipenuhi oleh pengajaran. Berita tentang Yesus menggoncangkan Yerusalem. Bahkan sampai sekarang ini gereja Tuhan mendapat tantangan. Musuh terbesar dari gereja adalah setan. Dan setan itu akan memakai kehidupan manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang hidup dalam dosa. Musuh dari kita sekarang ini, di balik dari iblis adalah dosa. Yang kedua yang akan dipakai untuk sebagai tantangan di dalam gereja Tuhan, hawa nafsu daging. Ini dipakai untuk mencerah orang-orang Kristen supaya gagal masuk surga. Dan yang ketiga, roh. Ini menjadi tantangan. Oleh sebab itu, surat Yohanes berkata, kita harus mengalahkan dunia dengan iman kita. Haleluya. Ini apalagi di daerah saudara ini makmur semua. Saya secara rohani iri sama saudara. Kalau saya dulu ditempatkan di Australia ini, tapi Tuhan tahu menempatkan saya di Batam. Saudara yang cocok di sini. Haleluya. Anak makmur ini kerja gampang, semua gampang. Di Indonesia, air mata dulu. Syukur-syukur punya gaji 2 juta 1 bulan. 1 bulan gaji saudara 1 hari tidak sampai. Makanya saudara yang diberkati sini, gunakan hidupmu untuk melayani Tuhan. Amin. Gunakan hidupmu untuk menenangkan jiwa. Gunakan hidupmu untuk berbuat untuk kemuliaan. Betul saudara. Saya lihat begini dibawa Pak Pendeta kita kemana-mana. Aduh, semalam ke kamera. Ya? Saya lihat, waduh, orang hanya cium-cium bunga aja datang sini. Kami di Indonesia ada di sini cium bunga saudara. Berbahagia sekali. Ya? Dibawa makan. Itu 1 ekor babi itu. Kalau di kampung saya. Sampai nimanya aja gemetar. 1 ekor babi. Ini sebenarnya saudara sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi ingat, Tuhan mau kita menang. Amin. Tuhan merencanakan kesiapan kita adalah sudah siap untuk bertemu dengan Dia. Dan waktunya Tuhan sudah tentukan, ada di hati Tuhan kapan Dia mau datang. Dia siap untuk menjemput kita, tapi menjemput kita yang bagaimana? Yang sudah memiliki kesiapan. Haleluya. Ada kesiapan untuk dijemput.
persiapan kegenapan waktu. Kita harus tahu kedudukan kita di dalam Tuhan. Saudara tahu kedudukan yang tertinggi di hadapan Tuhan sebagai apa? Yang pertama, sebagai anak Tuhan. Saudara harus benar-benar jadi anak Tuhan. Yang malam hari ini, yang hadir di sini, yang belum mantap hatinya jadi anak Tuhan, hari ini serahkan hidupmu jadi anak Tuhan. Beri dulu tepuk tangan untuk anak Tuhan. Jadi anak Tuhan Anda punya pengharapan tentang warisan dari Bapak Saudara. Siapa yang gak mau dapat warisan dari Bapak? Warisan yang disediakan Tuhan untuk anak-anak adalah Tuhan ingin apa yang dipunya oleh Bapaknya itu menjadi punya kita. Bapak hanya punya kehidupan kekal. Dia kekal sampai kapanpun dia kekal. Dia tidak bisa dibatasi waktu. Dia tidak bisa dibatasi rumah. Dia tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Dan Tuhan memberikan kepada saudara kehidupan yang tidak terbatas. Haleluya. Mau tidak terbatas? Tidak bisa dibatasi. Pokoknya Tuhan itu selalu menang. Kalau saudara selalu menang, apa yang takut di dunia ini? Menang. Dalam tantangan menang, dalam nikah menang. Coba suami-suami menang. Istri menang. Bukan menang mengalahkan suami. Mengalahkan dosa. Mengalahkan nafsu daging. Mengalahkan roh dunia. Kalau udah menang terhadap dunia, menang terhadap nafsu daging, menang terhadap dosa, merdeka. Coba wajah bapak-bapak yang merdeka itu beda dengan yang gak merdeka. Saya dulu sebelum bertobat ini kumis panjang, maklum penjahat saudara. Ini saudara dari Medan ini tahu lah Pak Maidon, namanya Medan dulu kan. Ya? Saya masuk sekolah pendeta kumis masih panjang, sampai hampir nggak diterima. Tapi untuk rekornya baik. Boleh. Tapi training dulu. Apa-apaan ini training lagi. Waktu di training saya dengar firman Tuhan, air mata saya bercucuran terus. Saya bilang, Tuhan, saya mau jadi hamba. Dan utuslah saya kemana orang lain tidak mau pergi. Betul-betul Tuhan utus ke tempat orang gak mau pergi. Saya utus ke transmigrasi di Provinsi Riau. Jambi, waktu itu masih suku anak dalam, ya, yang orang kubu itu yang masih pakai cawat-cawat itu saudara, ya. Suku Talang Mama yang kalau lihat manusia lari terbiri-biri, badannya bersisik. Kesanalah saya diutus saudara. Nggak ada sponsor. Jadi kalau ada orang kasih makan, saya makan. Kalau nggak ada, nggak makan. Tapi saya puji Tuhan, di situ saya dilatih Tuhan berpuasa. Sampai 90 hari saya berpuasa. Tapi kekuatan dari Tuhan datang luar biasa. Amin. Makanya setan itu seperti saya selintik gini. Makanya kalau saudara banyak doa dan puasa, iblis itu nggak ada artinya apa. Betul saudara. Makanya kami melayani sana di tempat-tempat yang berat, masih banyak magic, racun dan lain-lain. Salah satu menandakan kita adalah orang yang diurapi Tuhan, dikasih racun harus nggak makan. Jadi saya dikasih makan saudara, itu waktu melayani di suku Akit, itu dikasih segala macam daging ular, daging kura-kura, daging biawak, daging semua di situ. Orang misi harus memakan saudara. Tapi dalam nama Yesus, Tuhan usir racun-racun ini. Kalau makan, walaupun uapnya gak menyenangkan, dalam Yesus. Tapi mereka itu gak mati pendeta itu. Hidup juga katanya. Akhirnya mau percaya sama Tuhan. Haleluya. Kita bukan di sana. Kalau ada di sana di suku-suku asli
sampai ke daerah Rio Daratan. Dan dulu pernah dites kasih lagi racun. Tapi sudah tahu, bukan saya yang mati, piringnya yang pecah semua. Tuan, kata. Langsung dia mandi bayar ke rumah. Pak, ampun, hebat kali ilmunya. Dia bilang tak ada ilmu saya, hanya Yesus dalam saya. Ada kekuatan besar dalam kehidupan. Akhirnya berdirilah gereja. Maka alumni kami 490 orang. Kami buka sekolah misi. Dan kita persiapkan untuk pergi melayani ke tempat jiwa-jiwa di mana orang lain belum percaya. Ini sekali luar biasa teman-teman. Makanya kalau melayani pasti diberkati. Gak usah takut kelaparan. Gak usah takut kurang. Tuhan menyediakan. Haleluya. Makin banyak kita tabur, makin diberkati. Betul loh. Ini gak main-main ini orang ini. Ibu Suryani tahu kok, udah ke gereja saya ini, istrinya Pak Norman, ya. Dan juga ya mereka berdua ini jadi karena kemurahan Tuhan. Makanya saya salut dengan Pak Norman. Kenapa? Saya ingat waktu fellowship di Perawang Pak Paning Bulan, dia dengar firman begini. Wah, ini saya bilang ini hamba Tuhan yang dipakai. Itu sudah. Coba ya biasa saya korban, ya. Ya kebetulan ya saya punya teman-teman juga rata-rata ketua STT, rata-rata punya gelar doktor. Ya. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan ini mengatasi semua persoalan hidup manusia. Jadi dipersiapkan, saudara. Haleluya. Saudara mau dipersiapkan Tuhan? Ini sebuah yang besar, saudara. Untuk apa? Ayat 11, Pak. Ayat 11, Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ya, jadi di dalam Kristus kita dipersiapkan. Dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Jadi kita dipersiapkan Tuhan untuk mendapat bagian yang dijanjikan. Kedudukan di dalam Tuhan. Tuhan siapa? Yang pertama menjadi anak Tuhan. Yang kedua meningkat lagi menjadi sahabat dan kekasihnya Tuhan. Dan yang ketiga menikah lagi menjadi istrinya Tuhan. Kok dia boleh bilang istrinya Tuhan? Sehingga saudara-saudara mau jadi istrinya Tuhan. Oh, bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Karena Tuhan itu suami. Ibu-ibu, ingatlah, ada suamimu di sorga. Amin. Kalau kita pengen suami yang di bumi, ngadu ke atas. Amin. Suamiku yang di sorga. Amin. Amin ini ibu-ibu. Sejak dulu Tuhan memperkenalkan diri dia suami. Amin. Jadi kita harus tahu kedudukan kita. Pertama sebagai anak Tuhan, kekasihnya Tuhan, sahabatnya Tuhan. Sampai jadi mempelai Tuhan. Amin. Wah, Yesaya. Ini kitab Yesaya pasal 54 ayat 5. Biar ibu-ibu nanti bahagia. Haleluya. Makanya kalau suami mengecewakan, ampuni dia. Sebab suamimu yang di surga mengajarkan, ampunilah suamimu. Haleluya. Kalau ya istri-istrimu mengecewakan, juga ampuni dia. Pasti bahagia, saudara. Ya, saya banyak melayani nikah yang udah cerai 18 tahun pun balik kembali. Gak tahan aku Pak dengan firman ini. Aku akan jemput kembali istriku. Jemput dia bilang, kalau kau mau masuk surga,
cepat berdamai dengan istri. 18 tahun cerai, ketemu kembali di dalam Tuhan. Maka Tuhan memperkenalkan diri, ayat 5. Ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Ya, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Tuhan kepada bangsa Israel memperkenalkan diri suami. Kenapa suami? Ini bukan suami secara lahiriah. Artinya hubungan yang terdekat di dalam dunia ini adalah suami istri. Ini hubungan yang paling dekat. Allah dengan Bapa masih ada jalan. Sahabat dengan sahabat masih ada jalan. Betul, saudara. Jadi diperkenalkan. Matius pasal 19 dulu. Ya, saya mau cepat sedikit ini karena waktu kita terbatas. Karena ini ibadah ucapan syukur. Nanti lain kali saya datang sini seminar tanya jawab. Lain kali, Amerika. Ya, mungkin saya mau pendeta lebih banyak. Karena biasanya kalau saya pergi-pergi itu banyak yang ikut. Tapi kali ini jangan dulu saya bilang. Ya, nanti setelah diberkati gereja Pambarita, saya datang di sini dengan tim yang lebih banyak, saudara. Coba lihat. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu daging. Jadi suami istri satu daging. Kalau satu daging nggak bisa dipisahkan. Kita Maliaki berkata, pernikahan itu adalah roh, daging dan roh. Coba kita lihat ini. Kitab Maliaki. Ya, saya mau sampaikan ini, saudara, biar kita diberkati Tuhan. Amin. Biar makin cinta sama istrinya, makin tunduk sama suaminya. Haleluya. Pasal 2, Maliaki pasal 2 ayat 15. Ya. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Apa? Daging dan roh. Terus. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang dikehendaki kesatuan itu terus? Keturunan ilahi. Ya, terus. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi pernikahan itu bagaikan hubungan roh dan daging. Kalau roh dan daging dipisahkan, mati. Makanya harus ada komitmen dalam pernikahan kita. Sampai mati tidak akan pernah dipisahkan. Beri tepuk tangan dong. Ini kalau dapat pengajaran ini nggak akan ada yang mau cerai. Makin cinta sama istri, sama suaminya makin tunduk. Sebab tanduknya udah dipotong. Haleluya. Betul loh. Ibu-ibu senang nggak dicintai sama suami? Atau ya uangnya sama saudara, cintanya sama orang lain? Sebab pepatah orang Minang katakan begini, bercinta di awal, kawin murah. Itu orang Minang. Kita orang Kristen tidak begitu. Haleluya. Oh, ini kalau nggak digarap soal ini nanti nggak bahagia kita. Jadi satu roh, daging dengan roh ketemu. Itulah pernikahan. Siapa yang harus menjadi roh? Suami. Jadi tugas suami menghidupkan istrinya supaya tidak semangat, nggak stres di rumah. Nggak amin. Mau hidup? Harus ada roh. Jadi suami menghidupkan semangat istri. Semangat ibadah, semangat hidup. Bukan seperti di kampung saya
banyak suami melemahkan istri, mengkhianati istri, bikin istrinya cepat mati. Tapi di sini tidak ada. Sini ingin hidup sampai Tuhan datang. Kalian sendiri. Beri tangan Tuhan. Itu kedudukan yang paling dekat, kedudukan suami dan istri. Makanya Tuhan memproklamirkan diri bahwa Dia adalah suami. Artinya Dia yang bertanggung jawab untuk umat Tuhan. Sebab tugas suami bertanggung jawab terhadap istrinya. Mau saya kasih tahu sama saudara, ini yang tugas suami ya. Mau kan? Ya. Efesus dulu. Ya. Ini tugas saudara. Kalau tahu tugasnya, nanti pasti makin kerja keras. Haleluya. Pasal 5, Efesus pasal 5. Ya. Ayat yang ke-23. Ayat 23. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Tugas suami menyelamatkan tubuh. Karena istri adalah tubuh. Jadi yang menyelamatkan tubuh itu. Jadi suami-suami selamatkan istrimu. Nah, jangan biarkan dirampas musuh. Musuh pertama adalah iblis. Jadi suami-suami, jaga istrimu, bawa kepada Tuhan supaya jangan dirampas iblis istri. Selamatkan seperti Yesus menyelamatkan kita dengan pengorbanan. Maka suami-suami praktek menyelamatkan istrinya, korban. Yesus itu korban. Korban yang terbesar pertama dia turun dari surga. Enggak gampang loh Tuhan turun. Makanya kalau suami-suami sudah bisa turun, selamatlah istri. Kalau suami-suami sudah bisa meredakan diri, tapi meredakan diri bukan kalah, meredakan diri karena cinta. Kurang aneh sih. Bisa buka ini dulu, biar semangat saudara. Tuhan itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, tapi Dia rela mengosongkan diri, Dia turun untuk menyelamatkan istrinya. Siapa istrinya? Kita. Kalau suami udah bisa turun, istri tertolong. Dia bilang, gua kan kepala, gua kan suami. Ini di Australia ini bagus saudara, sama-sama cari makan. Kalau di kampung saya, mana boleh begitu? Kalau di sini bisa kan bayar sendiri masing-masing, kosan bayar berdua. Kalau di kampung saya tak boleh. Tapi puji Tuhan, Anda lebih berbahagia sebenarnya. Beri tepuk tangan dulu. Artinya, ini membuktikan kita bertanggung jawab. Turun. Ini tanggung jawab pertama, menyelamatkan istri. Jadi Tuhan Yesus itu datang menyelamatkan kita. Dia tahu kita orang berdosa, tapi Dia tidak mau kita hilang dari hadapannya. Dia rela berkorban sampai mati di kayu salib demi cintanya kepada kita. Saya rasa tidak ada cinta seperti itu. Makanya nyanyian di Indonesia kan ada, itu kan? Belum pernah ada. Tahu lagunya itu? Belum pernah ada kasih sanggup mengabaikan hidup jadi baru selain kasih-Mu. Belum pernah ada yang sanggup menerima kita apa adanya. Makanya suami-suami jangan banyak nuntut istri. Terima dia apa adanya. Seperti Yesus menerima kita. Tuntut segala macam, kurang cepat tuntut, kurang cantik tuntut, tapi enggak. Terima apa adanya. Haleluya.
sanggup menerima saudara dan saya. Makanya di pelajaran ini Alkitab mengajarkan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kedudukan yang tertinggi untuk siap menyambut kedatangan Tuhan, kita diangkat menjadi mempelainya. Kita dipersiapkan bagaikan mempersiapkan istri baginya. Saya rasa dari kasih sempurna sanggup menerima kita apa adanya. Yang kedua, kalau kedudukan kita sebagai istri, Tuhan bertanggung jawab. Ayat 28 sampai ayat 29. Kita itu pasal ini ayat 28 sampai 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Stop dulu. Kalau suami mengasihi istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya, tubuh, maka jangan disakiti. Bukan hanya fisiknya jangan disakiti, batinnya pun jangan sakit. Amin. Amin. Banyak orang yang saya rasa ini ajasi manusia lebih tinggi. Indonesia sudah mulai ikut perlindungan perempuan, anak. Indonesia sudah mulai ikutan sudah ini lebih tinggi lagi. Ya, makanya kalau di Indonesia itu kalau banting istri, polisi datang, apa urusannya? Itu kan istri. Terus sekarang nggak bisa lagi. Langsung KDRT. Namanya kekerasan dalam rumah tangga. Masuk penjara suami. Maka sekarang ini ikatan yang paling kuat mempersatukan bukan hukum, tapi cinta. Amin. Amin. Jadi sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya. Mengasuh. Kalau disebut mengasuh, biasanya mengasuh itu saudaraku melihara, memelihara. Kalau ibu-ibu mengasuh anaknya berarti memelihara. Jadi suami harus pelihara istrinya. Amin. Amin kan dulu. Kalau belum dilakukan nanti mampu Tuhan lakukan. Mengasuh dan memelihara. Tugas Tuhan memelihara gerejanya. Memelihara jemaat sampai hari ini Tuhan bisa izinkan ini berjalan sampai 6 tahun karena Tuhan yang pelihara. Amin. Dan Tuhan mau bukan hanya sekedar memelihara, harus bertumbuh sampai dewasa, sampai menang. Siapa yang bertanggung jawab? Kristus bertanggung jawab. Yang kedua, merawatinya. Dirawat. Jadi Tuhan itu perawat yang paling hebat. Amin. Makanya kalau dalam Tuhan tidak ada yang katakan batin. Ya. Sebab dirawat oleh Tuhan. Amin. Tidak ada yang stres, tidak ada yang macam-macam. Sebab Tuhan tahu merawati hidup. Amin. Enggak akan mati kelaparan kita. Sebab Dia merawati kita. Kata merawat itu membela, dibela. Makanya saudara, kalau istilah di Indonesia, kalau ada laki-laki mau ganggu istri kita, ini Indonesia, mohon maaf di sini. Biasanya laki-laki bilang, langkah itu baik buat, baru kau ambil istri. Kenapa? Ingin membela. Makanya bela istrimu. Kalaupun semua menjelek-jelekan, dia bilang itulah yang tercantik dalam hidup. Pasti Anda nggak tergoda. Bila oleh sebab itu Tuhan memberikan gambaran soal kedudukan
posisi kita, kedudukan kita di dalam Tuhan, kedudukan kita membuat kita nyaman di hadapan Tuhan. Amin. Yes. Mau nyaman? Amin. Anak saja udah enak. Apalagi jadi sahabat. Waduh. Yes. Abraham disebut sahabat Tuhan. Sampai ketika Sodom dan Gomora mau dibinasakan, Tuhan tidak tega menyembunyikannya kepada sahabat. Dia kasih tahu sampai Abraham berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Sahabat aja luar biasa. Amin. Apalagi jadi mempelai orang terdekatnya Tuhan. Sama tempatnya dengan Tuhan. Wah. Amin. Makanya kalau gereja tahu kedudukannya, semangat tinggal di bumi. Amin. Semangat tinggal Amin. di bumi ini. Yes. Semangat karena saudara, istri yang sedang dipersiapkan Tuhan. Gak usah dia sudah di bumi pun sudah semangat. Amin. Bangga mempunyai Tuhan sebagai kepala, Yes. mempunyai Tuhan segala-galanya dalam hidupnya. Amin. Dan pasti dia siapkan semua. Gak usah takut tidak dipelihara Tuhan. Gak usah takut masa depan saudara. Bapa di surga adalah kepala dari segala sesuatu yang menyediakan apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Jadi untuk mempersiapkan kita, Tuhan buat dulu kita sadar tentang kedudukan kita di dalam Kristus. Yes. Maka kalau saudara sudah memiliki kedudukan yang jelas dalam Kristus, jangan coba-coba lari dari Tuhan. Pasti tak berbagi. Kita Hosea. Ini saya kasih contoh yang coba-coba lari dari Tuhan. Seperti seorang istri yang kehilangan suami. Gak tahu lah di sini. Kalau kehilangan suami senang atau enggak? Senang. Makanya jangan doakan suaminya cepat mati. Bilang panjang umurnya Tuhan, Tuhan. Hosea pasal 2. Hosea pasal 2. Ayat 6 ini. Hosea pasal 2. Ayat 6. Ayat 6. Hosea. Apa? Ya, silakan. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Iya. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Kitab Hosea, kitab yang menceritakan tentang kasih suami terhadap istri. Nabi Hosea adalah gambaran dari Tuhan yang mengasihi kita. Sementara istrinya pada waktu itu saudaraku seorang perempuan sulih. Jadi seorang perempuan saudara ini sudah mempunyai banyak kekasih. Tapi dia mengakui walaupun dia punya banyak kekasih, tidak sama dengan kekasihnya yang pertama. Maka dia katakan, aku akan kembali kepada suamiku yang pertama. Ini menggambarkan bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan. Cari kekasih-kekasih yang lebih ganteng, lebih hebat, lebih cekapan. Ternyata tidak mau bahagia. Di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan. Yes. Lalu dia berkata, aku akan kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tak ada ceritanya orang di luar Tuhan itu bahagia, nggak ada. Walaupun ketahuan. Mau enjoy di mana? Diskotik. Apa yang di sini? Dunia hiburan di sini nggak tahu saya. Saya dulu pengawal loh. Lama saya ya, jadi pengawal pemain judi. Sebelum jalan gandian, sebelum penembak misteri, saya
mulai preman-preman kena dol. Ada yang tembus dari sini ke sini keluar peluru. Dari jalan Gandhi pun diambil tembak. Dari lembaga permasyarakatan diambil tembak. Tapi saya sudah bertobat sehingga nggak kena tembak, saudara. Kalau nggak, saya pun pasti jadi korban. Saya pengawal pemain judi. Saya sudah melihat di mata kepala saya bagaimana orang kalau sudah kalah istrinya pun dijual. Kalau nggak mau, kami habisi. Kami pengawalnya. Makanya setelah saya bertobat, Tuhan ampuni saya. Saya mau bayar harga. Kalau dulu saya menyetujuinya, sekarang saya jadi hamba Tuhan. Saya suka banget kebanyakan orang. Bayangkan sampai begitu. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Semuanya. Salah satu Pak Juni Pak Dede lah. Sampai saya bilang, Pak Juni Pak Dede, kalau dulu saya ketemu sama kamu sebelum saya bertobat, mungkin kamu pun sudah saya habis. Untuk saya sudah jadi hamba Tuhan ketemu. Karena demi mana? Apa yang kita lakukan? Demi mana? Kita jadi sadis. Maka akar segala kejahatan adalah cinta. Tapi puji Tuhan mau menerima kita kembali. Seperti seorang suami rela menerima istrinya kembali. Walaupun sudah tahu dia, istrinya itu udah pada macam-macam kepada banyak laki-laki. Sudah dia mencari laki-laki lain. Dia sudah mencari kebahagiaan kepada laki-laki lain. Tapi pada akhirnya dia katakan, aku akan kembali kepada suamiku yang pertama. Ini adalah menggambarkan kasih Tuhan. Kalau Anda mengenal kedudukanmu, engkau adalah kekasihnya Tuhan. Engkau bagikan istrinya Tuhan. Tuhan ingin kita kembali. Pasti bahagia. Tuhan tawarkan kepada kita, Yeremia ditawarkan, kembalilah, kembalilah. Saya tidak sempat buka terlalu panjang nanti, saudara. Mukaku tidak akan muram, kata Tuhan. Bayangkan, Tuhan sudah tahu kita berbuat dosa, tapi masih dia tunggu kepulangan kita dan mesediakan kebahagiaan di dalam Tuhan untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Tuhan sediakan kasih yang luar biasa. Makanya dalam Hosea pasal 2 ayat 18, kalau ini tadi perempuannya mau kembali, sekarang pasal 2 laki-lakinya yang menerima. Coba pasal 2 ayat 18. Aku akan mengikat perjanjian bagimu. Ayat 18. Ya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Ya, terus dalam kasih setia dan kasih sayang. Ya, teruskan. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Sekarang Tuhan katakan, aku akan jadikan engkau istri. Saya tanya saudara, adakah sahabat ini kasih itu? Saudara tahu istrinya tidak benar, masih dia katakan, aku akan jadikan engkau istrimu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, aku tidak akan bisa lagi dengan engkau. Engkau akan kuterima apa adanya, sejelek-jeleknya, sebanyak-banyaknya dosamu. Aku sebagai suami menerima engkau. Andai kata itu datang kepada ibu-ibu hari ini, senang nggak ibu-ibu menyambut? Senang. Waduh, saya rasa ada selalu hatinya Tuhan. Oleh sebab itu saudara, aku akan jadi engkau istri. Oleh sebab itu, kalau Tuhan mau datang kali yang kedua, kesiapan kita harus sebagaikan istri siap menyambut suami. Amin. Amin. Apa yang Tuhan cari terhadap istrinya? Kesetiaan istrinya.
Paulus katakan yang terakhir, karena waktu kita terbatas. Besok saya mau khotbah lagi sudah. Kalau sampai pagi nggak akan selesai nih sudah. Nanti lain kali aja. Ayat terakhir 2 Korintus 11 ayat 2. Yang terakhir. Ayat terakhir kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Ya. Sebab aku cenderung kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah memperkenalkan kamu pada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Paulus katakan jemaat di Korintus telah dipertunangkan, dan Paulus rindu membawa jemaat di Korintus kepada satu laki-laki. Hanya satu laki-laki. Hanya satu Tuhan. Dan di situ dikatakan untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi gereja itu menjadi tunangan Tuhan dan menjadi kekasihnya Tuhan, menjadi mempelainya Tuhan dalam tanda kesucian. Itu yang Tuhan cari. Tuhan tahu kita tidak suci, tapi Tuhan mau memberikan kesucian kepada kita. Tuhan tahu kita banyak dosa. Oleh sebab itu Paulus katakan, untuk menyucikan kita diberi air dan firman Tuhan. Kalau kita dibersihkan oleh Tuhan, supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri saudara. Kita lanjutkan pada hari yang mendatang. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus. Haleluya.
waktu. Kedudukan kita sebagai sahabat itu adalah anugerah. Tapi kedudukan yang tertinggi kita Tuhan jadikan mempelai yang paling dekat. Kalau saudara tahu kedudukan, pasti saudara bersyukur banget. Kalau kasihnya itu izin, dia tidak lihat dosa, dia hanya mau terima kasih, maka dia akan pulihkan itu. Adakah suami-suami yang jauh dari Tuhan cepat kembali sebelum Tuhan datang? Istri-istri yang mungkin agak renggang hatimu dari Tuhan, itu yang membuat kau tidak berdoa. Tapi malam ini terima kebahagiaan dari Tuhan. Di dalam Tuhan ada kebahagiaan, di dalam Tuhan ada penghiburan. Saya yakin apapun persoalanmu, Dia kepala, Dia mengangkat kedudukanmu. Sekali lagi Yesus refrain. Kita agungkan lewat petunjuk firman-Mu yang akan mendewasakan kehidupan kami. Melalui firman yang kami dengarkan, mengisi kehidupan kami, kekosongan hati kami. Kami bersyukur di semua firman-Mu yang kami perdengarkan, sampai Engkau membawa kehidupan kami ke tingkat yang lebih tinggi, baik pengenalan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, kelemahan kami, kami boleh ubah oleh firman-Mu, dipulihkan oleh firman-Mu. Segala masalah baik dalam rumah tangga kami, dengan kehadiran firman-Mu di dalam kehidupan kami, memulihkan keadaan kami. Yang sakit pun malam ini juga disembuhkan kuasa firman-Mu. Firman-Mu adalah iya dan amin. Karena itu kami